Perkenalkan, nama saya Milin Misha, NIM 114200060. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan uji pembahasan praktikum mekanika fluida acara kelima mengenai kekasaran sungai. Pada acara kali ini, diharapkan mahasiswa dapat menghitung dan menganalisis nilai kekasaran sungai di suatu daerah sehingga dapat mengidentifikasi kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada acara kali ini dilakukan penelitian pada daerah Sungai Kali Kuning, Wedowartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana penelitian dilakukan pada dua area dengan jarak 10 meter. Beberapa alat yang digunakan pada acara kali ini seperti current meter, tongkat meteran, kalkulator, serta alat tulis. Penampakan yang dapat dilihat pada kedua area tersebut adalah pada area pertama terlihat vegetasi di kedua bagian sungai, yaitu bagian kanan dan juga kiri, dan juga dilihat bangunan-bangunan yang dikelilingi vegetasi. Sementara untuk area yang kedua terlihat kenampakan vegetasi hanya pada satu bagian atau satu tepi sungai. Tetapi jumlah vegetasi pada area 2 relatif lebih besar dibandingkan jumlah vegetasi pada area 1. Beberapa vegetasi yang dapat dilihat pada area 2 yaitu pohon pisang, tanaman merambat, rerumputan, serta pepohonan. Kenampakan air pada kedua area ini relatif jernih sehingga dapat terlihat bagian dasarnya. Alirannya juga relatif tenang dan tidak bergelombang. Subjek yang menjadi salah fokus pada acara 5 ini ialah kekasaran sungai. Kekasaran sungai sendiri itu dapat ditandai dengan ukuran dan bentuk butiran yang membentuk luasan basah dan menimbulkan efek hambatan terhadap aliran. Secara umum, butiran halus akan mengakibatkan nilai N atau koefisien Manning yang tinggi, sedangkan butiran kasar akan mengakibatkan koefisien yang rendah. Butiran halus mengakibatkan nilai N yang rendah, sementara butiran kasar memiliki nilai N yang tinggi. Kemudian aliran yang dibahas pada acara kali ini merupakan aliran bersifat sistem terbuka, di mana aliran ini memiliki permukaan bebas yang merupakan pertemuan antara dua fluida dengan kerapatan berbeda. Aliran yang terbentuk pada acara kali ini karena sungai merupakan area yang terbentuk secara alami. Kemudian terdapat juga beberapa faktor yang dapat memengaruhi kekasaran sungai, di mana yang pertama ialah sifat fisik tanah yang memengaruhi faktor pengendapan dan pengerusan, kemudian faktor ketidakteraturan saluran yang mencakup keliling basah, variasi penampang, ukuran, serta bentuk sepanjang saluran, kemudian vegetasi terkait kerapatannya, di mana dapat memengaruhi kekasaran permukaan karena dapat memperkecil kapasitas saluran dan juga aliran. Kemudian yang terakhir, faktor pengendapan yang dapat menyebabkan perubahan pada saluran yang tadinya tidak beraturan menjadi lebih beraturan. Nah, kemudian dilakukan perhitungan pada dua area ini, di mana pada area pertama dibagi menjadi 4 titik kedalaman sungai, 5 daerah luas penampang, 5 zona nilai kekerasan, dan 5 panjang basah. Pada zona 0A didapatkan nilai kekasaran sungai sebesar 0,314, kemudian 0,2 pada zona AB, zona BC 0,186, zona D1 0,359, dan akhirnya diperolehlah range kekasaran sungai yaitu pada 0,167 hingga 0,359. Dengan ini kita dapat melihat kemungkinan banyaknya material berbutir halus dan kecil seperti pasir atau kerikil pada sungai tersebut.
Kemudian berdasarkan nilai Reynolds yang diperoleh yaitu 3,326 kali 10 pangkat 4 hingga 2,384 kali 10 pangkat 5, dapat juga diidentifikasikan aliran turbulen pada saluran terbuka. Kemudian pada area kedua dibagi 6 titik kedalaman, 7 daerah luas penampang, 7 nilai kekasaran, dan 7 panjang basah. Range angka daripada nilai kekasaran pada area kedua ini ialah 0,173 hingga 0,424 yang relatif lebih tinggi dibandingkan area pertama. Namun bilangan Reynolds-nya juga sama dengan area pertama, sehingga juga merupakan aliran yang bersifat turbulen. Manfaat dari kekasaran sungai ini secara umum dapat diaplikasikan pada pembangkit listrik tenaga air, di mana jika kecepatan air semakin besar akibat kekasaran sungai yang kecil, maka wilayah tersebut dapat dimanfaatkan untuk PLTA. Kekasaran sungai juga dapat memberi dampak positif, seperti untuk menstabilkan kecepatan sehingga mengurangi perubahan pola sungai. Selain itu juga dapat digunakan untuk menjaga aliran sungai supaya tetap terkontrol, terutama pada musim penghujan, sehingga juga merupakan upaya mitigasi bencana banjir. Itu saja merupakan uji pembahasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.